Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hari belakangan ramai diperbincangkan tentang kabar akan tidak diadakannya debat Capres dan Cawapres di tahun 2024 mendatang. Hal ini konon datang dari salah satu pasangan Capres dalam kontestasi pemilu 2024, pasangan nomor satu, yaitu dari pasangan Bapak Anies dan juga Bapak Muhaimin. Entah ini benar atau tidak, tetapi masyarakat menilai jika debat Capres dan Cawapres tidak ada atau ditiadakan, maka ini akan menguntungkan salah satu pasangan Capres juga, yaitu masyarakat berpendapat akan menguntungkan pasangan nomor 2, yaitu pasangan Pak Prabowo dengan Mas Raka. Ya, karena masyarakat itu menilai masyarakat ini masih sangat belia, masih sangat muda, dan eh, bagaimana ya, experience atau pengalaman beliau dalam memimpin itu masih dikatakan junior dibandingkan dengan para rival-rivalnya. Jadi itulah yang menganggap bahwa sesungguhnya masyarakat itu menilai bahwa ini akan menguntungkan pasangan nomor 2. Ya jelas tentunya masyarakat itu menilai bukan tanpa alasan ya, karena memang kita tahu sendiri bahwa pasangan nomor urut 2 ini sangat jauh sekali selisih umurnya Pak Prabowo kemudian dengan Mas Raka. Walaupun sebetulnya tingkat kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dari umur, karena age is just a number. Umur itu merupakan sebuah angka saja. Tentu indikatornya banyak sekali. Tetapi memang itu hal yang sangat wajar, apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Masyarakat bebas untuk mengungkapkan atau mengekspresikan bagaimana kritik dan juga pendapatnya, bahkan termasuk juga mengkritik pemimpin, tentunya dengan koridor-koridor yang tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Tetapi memang terlepas dari itu semua, bahwa sebetulnya apakah debat Capres ini atau debat Cawapres ini layak atau tidak untuk diadakan atau ditiadakan. Nah, ini yang akan kita coba kaji dalam episode kali ini. Tentunya kita akan menganalisis dari berbagai sektor ya, tentunya dari sektor-sektor yang lain seperti sektor verbal dan juga sektor yang lain ya. Kita akan bahas episode kali ini khusus untuk tema ini. Ayo kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Debat dan juga diskusi itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Karena biasanya banyak di antara kita yang tidak mengetahui secara umum dan perbedaan antara debat dan juga diskusi. Mohon maaf suara saya agak serak ya. Jadi debat itu merupakan sebuah pertemuan, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan antara beberapa kubu dan ada panitia dengan tema-tema tertentu yang sudah disediakan, dan nanti masing-masing pasangan atau kubu itu akan mempertahankan argumentasinya dan mempertahankan gagasan-gagasannya berdasarkan dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Sedangkan diskusi ini merupakan sebuah pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah yang membicarakan beberapa topik juga atau satu topik juga yang sudah ditentukan oleh panitia dan memakai teori yang sejalan atau relevan dengan tema tersebut. Jadi sudah ketahuan nih bedanya. Kalau debat itu mempertahankan argumen berdasarkan argumen pribadinya atau pasangan yang lainnya atau tokohnya. Sedangkan kalau diskusi itu adalah pertemuan ilmiah. Jadi forum ilmiah. Diharapkan dengan diskusi ini melahirkan beberapa teori, kemudian hipotesis dan seterusnya. Tapi kalau debat itu lebih kepada mempertahankan gagasan dan adu argumentasi, seperti itu. Itu kira-kira perbedaan secara umum apa yang dimaksud dengan debat dan juga diskusi. Nah, kalau kita merujuk kepada debat Capres dan Cawapres yang menurut kabar ramai bahwa akan ditiadakan,
ini sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU bahwa pihak KPU tetap akan menyelenggarakan debat capres dan cawapres dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024 nanti. Karena memang KPU sudah menegaskan apa yang beredar di masyarakat itu sepenuhnya adalah hak mereka. Karena ini adalah negara demokrasi, jadi biarkan masyarakat menilai seperti apa, tetapi KPU sudah mengklarifikasi bahwa akan tetap mengadakan debat capres dan cawapres walaupun formatnya berbeda. Nah, seperti apa formatnya? Jadi begini, debat capres dan cawapres pertama kali itu sebetulnya kalau kita melihat dari kaleidoskop pemilihan umum di Indonesia itu dimulai sejak tahun 2004. Karena 2004 itu merupakan pemilihan umum pertama kali yang tentunya secara terbuka ya. Sebelum itu kan era Orde Baru, masih reformasi awal maksud saya. Tahun 2024 merupakan tonggak sejarah baru dalam pemilihan umum di Indonesia, dan sejak tahun 2004 itu dimulailah debat capres dan cawapres. Walaupun di masa-masa awal tahun 2004 itu masih kaku ya, karena pada waktu itu masih baru pertama kali. Kemudian di tahun 2009 sudah diadakan dan sudah lebih baik. Kemudian 2014, 14, kemudian 19, dan hari ini tahun depan 2024 formatnya berbeda. Nah, kalau di beberapa pemilihan umum yang sudah berlalu, jadi debat capres itu sudah ditentukan oleh pihak KPU yang mana jumlahnya adalah 5 kali fase. Kalau di periode sebelumnya atau di kontestasi pemilihan umum sebelumnya, 5 kali itu meliputi 1 kali debat capres, kemudian 1 kali debat cawapres, dan 2 kali 1 kali capres, kemudian 1 kali cawapres, dan kurang ya. 2 kali debat capres, kemudian 1 kali debat cawapres, dan 2 kali komposisi dari gabungan antara capres dan cawapres. Jadi kan totalnya 5. Ya, jadi pertama itu 2 kali capres debatnya, kemudian 1 kali cawapres, dan kemudian 2 kali lagi komposisi antara capres dan juga cawapres. Nah, kemudian di tahun 2024 ini formatnya berbeda, di mana komposisinya tetap 5 fase. Fase pertama itu 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Seperti itu. Tetapi memang format yang beda ini tentunya, kalau yang pertama 1, 2, 3 itu kan capres. Jadi cawapres itu mendampingi. Walaupun sebetulnya aktor utamanya adalah capres. Dan di fase kedua, yaitu debat tentang cawapres, itu aktor utamanya adalah cawapres atau one man show. Jadi one man show-nya adalah cawapres itu sendiri. Sedangkan capres itu hanya mendampingi saja. Seperti itu kira-kira format yang akan diusung oleh KPU dalam debat capres dan cawapres tahun 2024 mendatang. Jadi tetap 5. Nah, kalau kita melihat dari perubahan debat atau perubahan format ini, ya sebetulnya sama-sama 5 kali fase, tetapi memang berbeda. Kalau dulu kan itu relatif imbang ya atau ekuivalen, tapi kalau sekarang itu lebih banyak ke capresnya, walaupun sebetulnya cawapres juga banyak di sini. Ya 2 kali, kalau awalnya kan cuma 1 kali. Jadi seperti itu. Ya, ini akan mengetahui bahwa kemampuan verbal dari seseorang, dari capres dan cawapres itu akan diketahui. Bagaimana mempertahankan gagasan dalam durasi waktu yang ditentukan, bagaimana memilih diksi kata, bagaimana mempertahankan argumentasi, bagaimana menyajikan data, bagaimana menganalisis data, bagaimana problem solving, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan debat capres dan cawapres ini ditiadakan, ya tentu akan sangat lucu. Kenapa? Karena sekelas ketua OSIS, ya ketua OSIS pemilihan ketua BEM di universitas, itu kan debatnya harus diadakan itu. Harus disaksikan oleh Civitas Akademika. Atau kalau di singkat satuan OSIS, SMP bahkan, itu kan terbuka. Masa iya sekelas presiden dan wakil presiden nggak ada, itu kan lucu. Jadi ini akan tetap ada. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk tetap ada yang namanya debat capres dan cawapres. Kenapa? Karena agar kita mengetahui bagaimana
cara menyusun atau merangkai kata dan kemampuan verbal dari seseorang. Yang namanya RI 1 dan RI 2 itu kan tentunya panutan masyarakat. Sehingga mereka adalah public figure bagi kita semua. Ya bagaimana ya sebetulnya indikatornya untuk bisa memimpin itu bukan hanya dari kemampuan verbal, banyak kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi tujuan dari diadakan debat capres dan cawapres ini adalah semata-mata untuk mengetahui sejauh mana gagasan mereka, sejauh mana mereka mempertahankan argumentasi dengan tema-tema tertentu, dengan isu-isu tertentu, dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Jadi kalau misalkan nggak ada, kita nggak tahu seperti apa kapasitas mereka. Walaupun dalam tanda kutip, seandainya debat capres dan cawapres itu tetap tidak ada atau ditiadakan di kemudian hari entah kapan, maka masyarakat juga sebetulnya bisa menilai bagaimana gaya bicaranya, ya walaupun sebetulnya gaya bicara itu atau kemampuan public speaking seseorang tentunya tidak bisa dilihat dari satu variabel saja, banyak variabel-variabelnya. Misalkan ketika mereka diundang ke acara internasional atau diundang ke acara seminar resmi atau memberikan sambutan, atau mungkin mereka tampil di depan publik ya seperti kampanye dan seterusnya. Ya karena ini mengindikasikan bahwa kemampuan seseorang itu kan tidak hanya bisa dilihat dari umur. Nah, masyarakat menilai kalau debat capres dan cawapres ditiadakan akan menguntungkan salah satu pasangan, yaitu nomor urut 2 antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Ya Mas Gibran itu kan masih sangat belia, masih sangat milenial, sedangkan Pak Prabowo masih tentunya masih dikenal oleh dunia internasional. Bahkan Pak Prabowo itu public speakingnya dalam bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahkan beliau juga bisa seperti itu. Sedangkan kalau Mas Gibran dikhawatirkan karena beliau masih muda akan tidak semaksimal seperti pasangan presiden yaitu Pak Prabowo. Nah, masyarakat mengerucut ke situ. Tetapi memang mari kita bijak dalam menyikapi ini, bahwa ketika kita ingin menentukan matang atau tidaknya seseorang tidak bisa dilihat dari umur, ya bisa dilihat dari track recordnya, bagaimana problem solvingnya, bagaimana mereka menganalisis permasalahan dan seterusnya. Apalagi pasangan nomor urut 3 ya, dimana pasangan nomor urut 3 ini adalah pasangan yang tentunya dari kalangan akademisi ya. Ada Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar ya. Pak Mahfud itu adalah seorang akademisi, beliau adalah seorang guru besar di bidang hukum, dan beliau juga pernah menjadi seorang dosen ya di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Nah, kalau misalkan debat capres dan cawapres tidak jadi, maka tentunya masyarakat akan kembali memanas itu pendukung pasangan nomor 1, pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor 3. Apalagi pasangan nomor urut 2 itu pendukung parpolnya sangat banyak ya, sangat mendominasi pasangan nomor urut 2 ini. Pak Prabowo sudah beberapa kali ikut kontestasi, sedangkan Mas Gibran baru the first time. Nah, kalau kita melihat dari beberapa rentetan peristiwanya, maka Pak Anies pasangan nomor 1 itu dulu ternyata pernah menjadi moderator dalam debat capres dan cawapres. Kalau nggak salah tahun 2009 beliau pernah menjadi moderator ya dalam debat capres dan cawapres ketika pemilu tahun 2009, dan beliau public speakingnya juga bagus. Jadi sebetulnya tujuan utama dari dari debat capres dan cawapres ini adalah untuk bagaimana kita melihat gaya diksi atau gaya berbicara dan kemampuan verbal. Karena kemampuan verbal seseorang itu sangat mempengaruhi dalam interaksi kepada masyarakat. Karena bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat kalau kemampuan verbal kita rendah. Ada beberapa penelitian, bahkan banyak penelitian yang meneliti tentang kemampuan verbal seseorang dengan kesuksesan ketika dia berinteraksi dengan masyarakat sosial. Apalagi seperti di Indonesia ini yang masyarakatnya sangat majemuk dan tentunya sangat multisektor ya. Ya, kalau kita mengacu kepada kemampuan verbal, tentu kemampuan verbal itu banyak macamnya. Ada berbicara, ada jokes, ada public speaking, ada ceramah dan seterusnya. Tentu kalau misalkan seorang pemimpin tidak bisa berbicara, ya itu
agak kurang ya, agak kurang maksimal. Karena memang kalau pemimpin itu tidak banyak bicara, maka masyarakat atau yang dipimpin itu akan tanda tanya, "Duh, pemimpin saya kok nggak bisa berbicara," seperti itu. Walaupun sebetulnya berbicara itu nggak bisa dijadikan indikator utama dalam dia bisa memimpin atau tidak. Kapasitas seorang pemimpin itu kan indikatornya banyak sekali ya. Bisa dari pemikiran, gaya bicara, dan seterusnya. Bahkan ilmuwan Stephen Hawking yang mana ototnya sudah nggak bisa lagi. Beliau masih berbicara dalam berbagai seminar internasional dibantu dengan alat atau teknologi. Jadi beliau masih bisa berbicara walaupun suaranya adalah robot ya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat betapa pentingnya kemampuan berbicara, betapa pentingnya pemilihan diksi, betapa pentingnya penyajian data, betapa pentingnya mempertahankan argumentasi dengan tema-tema tertentu dan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi dalam hal ini kemampuan verbal seseorang itu akan bisa dinilai ketika debat. Ya, ketika debat bisa dinilai. Bahkan kalau di negara-negara yang lain itu kan debat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan masih menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia itu baru-baru ini kan diakui sebagai bahasa resmi UNESCO ya. Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang Indonesia. Ya tentunya kita kembali lagi apakah Anda setuju atau tidak. Tapi kalau saya pribadi lebih setuju untuk debat capres dan cawapres ini diadakan, karena biar bagaimanapun yang namanya masyarakat butuh sosok pemimpin yang tegas, lugas, cerdas, dan tentunya tuntas seperti itu. Lugas, cerdas, tegas, tuntas, nah, seperti itu. Itu tentunya kata-kata yang sangat diperlukan untuk zaman sekarang ya. Kalau enggak lugas tentunya kurang, enggak cerdas juga kurang, enggak tegas juga kurang. Yang terpenting tuntas, seperti itu. Jadi percuma memiliki banyak ide, gagasan, tapi nggak lugas. Percuma juga tapi nggak cerdas. Percuma juga tapi nggak tegas. Percuma juga kalau nggak tuntas. Seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira analisis dari channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Anda semua. Siapa calon pemimpin kita nanti. Yang jelas mereka adalah pemimpin yang terbaik. Melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Maka dari itu mari kita pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita. Jangan terlena oleh apapun, tetap percaya kepada diri sendiri. Mudah-mudahan siapapun pemimpinnya nanti, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi dan bisa membuat Indonesia semakin sejahtera dan tentunya semakin lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalaupun ada keterangan yang kurang pantas atau ada kata-kata yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.